Kembali bersama kami dalam Lunch Talk, kita masih membahas terkait dengan buruk wajah layanan publik. Kita masih bersama dengan Ibu Dia Natalisa dan juga Ibu Lely Pelita Sari Subakti. Kembali ke Bu Lely, tadi kita terkait atau membahas tentang laporan. Sebenarnya laporan apa sih yang paling banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat yang masuk ke dalam Ombudsman sebenarnya? Makasih Mbak Eliza. Ini kita coba lihat setahun terakhir ya, 2020. Itu yang 40% atau 39, sekian persen itu terkait dengan layanan di pemerintah daerah. Jadi ini macam-macam nih, ada perizinan begitu ya, kemudian ada layanan pendidikan, kesehatan, tapi seluruhnya yang di bawah kewenangan pemerintah daerah. Kemudian setelah itu kepolisian, kepolisian ini 11%. Jadi Polri mulai dari pusat sampai ke Polsek begitu ya. Kemudian setelah itu Badan Pertanahan. Jadi ini juga sama karena vertikal. Jadi baik yang dari ATR BPN sampai Kanwil sampai kantor pertanahan. Jadi layanan ini institusi ya, secara institusi. Kemudian kementerian lembaga dan BUMN BUMD. Jadi ini kelompok-kelompok instansi yang paling banyak dilaporkan dalam tahun 2020. Tapi memang secara keseluruhan 5 tahun terakhir kita lihat pun kurang lebihnya tetap seperti ini, hanya beda-beda ranking gitu ya. Kadang rankingnya dulu pernah pertanahan top skor dilaporkan di tahun 2016. Top skor dalam hal ini nggak baik sebenarnya ya? Karena paling sering dilaporkan. Kita lihat ada perbaikan. Tadi Bu Dia juga sampaikan ada perbaikan, betul Bu Dia. Jadi kita juga melihat beberapa perbaikan tata kelola ini. Bu Lely. Justru di level di level katakanlah di kantor pertanahan itu kita membuat sehingga apabila masyarakat BPN-nya gitu ya sebelum ke ombudsman gitu kan, itu memang juga prosedurnya seperti itu, dan ini selesai di mereka tanpa harus ke ombudsman. Jadi ada beberapa perbaikan yang juga kita lihat cukup baik dengan dalam 5 tahun terakhir, tapi ya profilnya kira-kira masih seperti itu tahun kemarin. Oke, tapi kalau kita lihat untuk tingkat kepuasan masyarakat dengan sudah adanya tadi perbaikan-perbaikan di beberapa instansi negara juga dan di beberapa instansi daerah juga, dilihatnya untuk tingkat kepuasan itu saat ini diberikan kepada siapakah yang paling baik? Mohon maaf, Ombudsman belum memotret kepuasan yang paling puas kira-kira gitu ya. Tadi ukurannya kemudian baru pada jumlah laporan. Oke. Untuk kepuasannya kami belum khusus belum melakukan survei kepuasan. Baik. Saya kembali ke Bu Dia. Bu Dia, tadi kita menanggapi apa yang dikatakan oleh Bu Lely bahwa sebenarnya terjadi perubahan sebenarnya dari yang tadinya top skor bahwa sering sekali dilaporkan, tapi kemudian makin lama makin menurun. Berarti dalam arti kata ini semakin baik, semakin ada perubahan tata kelola di situ. Nah ini berarti ada sebuah pembenahan. Pembenahan seperti apa sih sebenarnya Bu yang memang diberikan atau dilakukan dalam hal ini, terutama dalam Kemenpan RB yang juga mengawasinya? Jadi mungkin perlu saya luruskan ya Mbak Eliza, Kemenpan RB itu tugasnya adalah membuat kebijakan di bidang pelayanan publik, melakukan pendampingan terhadap penyelenggara pelayanan publik, melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, dan juga mengumumkan hasil evaluasi ya, dan juga ada tindak lanjut. Jadi kita mulai dari awal, sedangkan Ombudsman itu melakukan pengawasan. Jadi masyarakat yang melapor ke Ombudsman. Tetapi selain itu secara keseluruhan sudah ada kesepakatan kolaborasi antara Kemenpan RB, Kantor Staf Presiden, dan juga Ombudsman Republik Indonesia, di mana kita juga sudah mempublikasikan dan menggunakan apa yang disebut dengan aplikasi lapor. Jadi dalam satu kerangka sistem pengaduan pelayanan publik nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan juga Perpres 76 tahun 2013 tentang sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Nah, untuk itulah dengan lapor ini, aplikasi lapor ini yang kami berupaya mendorong agar masyarakat itu memiliki kepedulian
Karena dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu jelas dikatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat penting dan tidak hanya dimulai dari saat awal pada saat membuat standar pelayanan sampai dengan implementasi dan evaluasi. Nah, yang kita lakukan bersama-sama dengan Ombudsman tadi, misalnya mereka memiliki, Bu Leli punya simpel ya, di mana masyarakat melaporkan secara elektronik atau mungkin juga ada yang secara offline. Nah, kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan masyarakat bisa menggunakan apa yang disebut dengan aplikasi lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, di mana lapor ini mendorong no-wrong-door policy yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Jadi jangan sampai salah sasaran, heboh di medsos tetapi belum tentu memberikan ketuntasan. Nah, oleh karena itulah kami berupaya mendorong masyarakat dan melakukan pendampingan kepada penyelenggara pelayanan publik untuk dapat mengelola dengan baik. Sedangkan kami adalah yang menjadi super admin ya, yang menyampaikan laporan secara berjenjang. Sebagai informasi, di antara 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember jumlah laporan yang masuk kepada Span Lapor sebanyak 195.438 laporan dengan rata-rata sebanyak kurang lebih 558 laporan per hari. Kalau dilihat dari status laporan, alhamdulillah. Nah, ini juga salah satu ukuran kinerja bagi kami terhadap penyelenggara pelayanan publik adalah sejauh mana laporan masyarakat itu ditindaklanjuti dan sudah selesai. Jadi dengan aplikasi yang menggunakan elektronik ini kita bisa melihat ya di mana, siapa yang di posisi mana ini belum selesai, dan kami melakukan pengawasan. Jadi 79,25% laporan itu sudah selesai ditindaklanjuti dan kita terus mendorong semakin tinggi ya penyelesaian yang dilaporkan, permasalahan yang dilaporkan. Topik yang paling banyak dilaporkan di tahun lalu itu adalah paling banyak yang masuk melalui lapor adalah mengenai coronavirus, pendidikan dan juga administrasi kependudukan. Ada beberapa yang lain ya. Jadi itu kira-kira Mbak Eliza, kami sama-sama berkolaborasi dengan Ombudsman, dan menurut SOP kesepakatan kami pada saat permasalahan atau laporan itu belum diselesaikan paling lama 2 kali 36 hari kerja oleh unit yang terlapor dimanapun itu ya unitnya, maka ini menjadi bagian dari tugas Ombudsman Republik Indonesia. Oke. Nah, ini cukup menarik tadi ketika Ibu katakan terkait dengan aplikasi lapor ini, dan nampaknya juga masyarakat sudah mulai aktif dalam hal ini, yaitu tadi jumlah laporan saya sudah masuk 195.000 lebih ya Bu ya. Nah, ini berarti partisipasi publik sudah mulai naik dalam hal ini, tapi kemudian masih banyak juga publik yang mungkin enggan atau takut nih ketika mereka melapor, jangan-jangan nanti ya ada hal-hal yang mereka takuti lah ketika melapor itu. Apakah kerahasiaan dari pihak pelapor ini juga dijamin atau seperti apa nggak sih Bu Dia? Ya, jadi memang ada yang terbuka, yang dimana kita pun bisa juga memonitor, tetapi ada yang memang ada fitur kerahasiaan. Apabila diinginkan oleh pelapor, maka kami wajib untuk melindungi pelapor tadi. Karena intinya kita ini harusnya kita merasa juga berterima kasih ya dengan adanya laporan ini. Bagi pimpinan menurut kami sangat penting. Jadi pimpinan juga memiliki dashboard lapor, Pak Menteri juga memiliki dashboard lapor yang bisa melihat sejauh mana penyelesaian kasus dari masing-masing unit yang terlapor, tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga kementerian dan lembaga. Dan kami terus mendorong Mbak Eliza, jadi dalam rangka memberikan kemudahan bagaimana laporan itu benar-benar terpadu dan tuntas, kami memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan memberikan banyak alternatif ya untuk dapat mengakses aplikasi lapor ini. Bisa melalui website www.lapor.go.id, bisa juga SMS 1708, dan kami juga sudah menyediakan mobile apps baik iOS maupun Android, dan juga tentu tidak menafikan berbagai kanal existing yang selama ini sudah ada di masing-masing penyelenggara pelayanan publik. Oke, baik. Jadi daripada kalau kita bilang daripada diupload di media sosial, mending langsung saja masuk ke ini ya Bu ya, ke akun lapor ini ya. Jadi langsung diatasi langsung dan langsung pada kerahasiaannya pun aman ya, bisa dikatakan seperti itu. Bu Dia dan Bu Leli, kita akan lanjutkan perbincangan ini lebih lanjut lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.